Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jamain. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal musyahidun al-kiram fi barnamij halaqati ta'allum al-lughati al-arabiyyah. Tapi insyaallah fi hadzal waqt al-mubarak, ada waktu yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian bahasa Arab. Setelah kita mengenal huruf, kita sekarang mengenal kata. Baik, kita lihat di papan tulis. Kita akan mengenal kata. Kata di dalam bahasa Arab ya diungkapkan dengan al-kalimatu. Al-kalimatu. Ya, al-kalimatu artinya adalah kata. Ya, al-kalimatu artinya adalah kata. Baik, kita akan jelaskan jenis kata yang ada di dalam bahasa Arab. Kata itu terbagi 3 secara garis besarnya. Ya, secara garis besarnya ada 3. Ya, yang pertama ada namanya al-ismu. Ya, al-ismu. Apa makna al-ismu? Ya, dalam bahasa kita artinya adalah kata benda. Al-ismu artinya adalah kata benda. Ya. Jadi apa saja yang menunjukkan benda, baik dia benda hidup, ya, seperti misalnya manusia, misalnya Muhammadun. Nah, ini contohnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang, Muhammadun. Atau menunjukkan binatang misalnya. Kita katakan misalnya filun. Ya. Filun. Ya, ini artinya adalah gajah. Ya, filun artinya adalah gajah. Atau dia menunjukkan tumbuh-tumbuhan, misalnya kita contohkan zahratun. Zahratun itu artinya bunga. Ya. Jadi apa saja yang menunjukkan nama orang, atau dia menunjukkan nama binatang, atau menunjukkan nama tumbuhan, atau bisa jadi juga menunjukkan tentang ya tempat misalnya. Ya, tempat, ya, nama-nama tempat, misalnya Jakarta, maka ini isim. Ini adalah kata benda. Jakarta. Ya. Atau menunjukkan ya benda mati yang ada di sekitar kita, misalnya ini namanya kitabun. Ini namanya kitabun. Ya. Ya, ini buku. Ya. Atau menunjukkan sifat misalnya. Ya, sifat misalnya kabirun. Ya, kabirun itu artinya besar. Kabirun artinya besar. Nah, ini contoh daripada isim, kata benda. Jadi dari contoh yang kita buat ini ada yang ya benda hidup, ya, ada yang benda mati. Ya, makhluk hidup ya, seperti manusia, Muhammad. Ya, ini binatang, makhluk hidup, ya, filun, ya, zahratun, ini makhluk hidup, ya. Atau menunjukkan ya makhluk yang mati atau benda mati, ya, Jakarta, kitabun, kabirun. Nah, ini adalah makna daripada isim, kata benda. Dan sebenarnya kita bisa melihat ini kata benda dilihat dari baris akhirnya. Ada tanwin. Ada tanwin. Ya, kitabun. Ada tanwin. Nah, ini tidak ada tanwin, ya, tetapi ini namanya ada sebab namanya alamiah. Ya, nama tempat
ya itu juga merupakan tanda daripada isim, ya, kata benda. Baik, yang kedua, ini secara garis besar saja. Kita masuk yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu. Al-fi'lu itu adalah kata kerja. Al-fi'lu artinya adalah kata kerja. Ya. Ini untuk di awal kita sampaikan biar nanti ketika penjelasan pada pelajaran selanjutnya kita tidak merasa asing lagi dengan istilah ini. Maka kita dari awal kita sebutkan ini. Al-fi'lu artinya kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, kata kerja itu ada 3. Kalau bahasa Inggris, tenses itu ada 16. Kalau bahasa Arab cuma 3 saja. Ya, ada ya fi'il madhi, telah berlalu. Kita contohkan misalnya zahaba. Zahaba. Ini maknanya adalah telah pergi. Ya, telah pergi. Ya, kemudian yadhabu yaitu sedang pergi. Ya, sedang pergi. Ya, ada telah berlalu zahaba. Kalau sedang pergi yadhabu. Baik, kemudian yang ketiga ada namanya fi'il amar, perintah. Ya, idhab. Ya, idhab. Ya, pergilah. Ya. Jadi ini sekedar ya gambaran umum saja. Ya, di dalam bahasa Arab ada namanya fi'il, kata kerja, dan kata kerja itu ada 3 macam dilihat daripada waktu pekerjaan itu dilaksanakan. Kalau telah itu namanya fi'il madhi. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas. Ini sekedar gambaran umum saja. Ya, kalau sedang itu fi'il mudhari dan kalau telah itu namanya fi'il amar. Ya. Jadi ada telah, ada sedang atau ada ya, tuntutan untuk mengerjakan. Baik. Yang ketiga ada namanya al-harfu. Yang ketiga ada namanya al-harfu. Huruf. Jadi bahasa kitanya apa? Huruf. Ya. Huruf itu apa? Ya, pengertiannya sangat simpel sekali. Huruf itu dia bukan isim, dia bukan fi'il. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Ya. Atau dalam bahasa lainnya, dia tidak memiliki makna kecuali disertai dengan kata yang lain. Ya, disertai dengan kata yang lain. Jadi tidak memiliki makna. Ya, misalnya yang seperti kita sampaikan ada makna bi dengan, ya ada li, ya ada pada pelajaran sebelumnya. Jadi ini sekedar pengenalan singkat tentang kata. Ada isim, ya, ada fiil, ada harf, ada huruf. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pengklasifikasian isim, ya. Ya, apa namanya? Pembagian isim. Pembagian kata benda, ya, berdasarkan klasifikasinya nanti insya Allah akan kita bahas. Tetapi untuk sekedar gambaran umum ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.